Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabda-Mu. Sabda-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan, serta bukalah diri kami agar dapat mendengarkan dan merenungkan serta menghayati dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, permenungan hari ini akan kita awali dengan sebuah cerita pendek. Pada suatu ketika, di suatu tempat, ada seorang pria yang sangat taat beribadah. Setiap hari ia berdoa panjang lebar di depan banyak orang, menggunakan kata-kata puitis indah dan berulang-ulang. Melihat itu banyak orang yang kagum dengan untaian kata yang ia ucapkan. Sementara itu di tempat lain ada seorang perempuan yang sangat sederhana. Ia tidak banyak dan tidak pandai menyusun kata-kata. Akan tetapi setiap malam di saat ingin berdoa atau saat ia berdoa, ia selalu mengatakan, "Bapa, terima kasih untuk hari ini. Ampunilah aku dari kesalahanku. Berilah aku hati yang baik." Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di saat kita berdoa sebenarnya apa yang kita lakukan? Apakah kita sedang berbicara dengan Tuhan atau sekedar mengulang kata-kata yang kita hafal atau sering kita ucapkan, yang kita susun, yang kita rangkai, dan kita konsep dengan baik di pikiran kita? Kadang-kala kita menganggap bahwa berdoa merupakan suatu hal yang rumit. Kita berpikir bahwa semakin panjang dan semakin puitis atau indah doa kita, semakin besar peluang doa itu dikabulkan. Akan tetapi melalui bacaan hari ini, Yesus meluruskan pemahaman kita bahwa doa bukanlah soal indahnya, panjangnya, logisnya kalimat atau kata-kata yang kita ucapkan.
Injil hari ini ialah bagaimana orang-orang Farisi yang sering berdoa dengan kata-kata yang panjang, bahkan dengan bahasa yang indah. Dan orang-orang Farisi sangat dikenal bahwa mereka adalah orang-orang pintar. Mereka ingin mendapat pujian sehingga terlihat lebih beriman. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa doa bukanlah soal panjangnya kata-kata, bukan soal bahasa yang indah, tetapi soal hati yang tulus dan ikhlas, kerendahan hati. Tuhan lebih peduli pada ketulusan hati kita daripada seberapa panjang isi doa yang kita ucapkan atau seberapa indah doa itu. Dalam hal ini sebenarnya Tuhan sudah mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan. Ia mengenal kita. Hanya saja Tuhan mengharapkan supaya kita tetap datang kepadanya dan dengan penuh kerendahan hati, tulus, ikhlas. Oleh karena itulah kemudian Yesus mengajarkan sebuah doa kepada mereka, kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Doa Bapa kami merupakan doa yang sangat kompleks karena sudah berisi pujian dan syukur, permohonan serta pengampunan. Kalau kita perhatikan pada bagian pertama, yakni Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Penggunaan kata Bapa menunjukkan bahwa antara Allah dan kita itu seperti hubungan antara seorang anak dan bapaknya atau orang tuanya yang terjalin dengan penuh kasih sayang. Kita berdoa bukan kepada Allah yang jauh, tetapi kepada Allah yang dekat, yang telah lebih dahulu mengenal diri kita masing-masing. Kemudian pada bagian selanjutnya kita mengatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus menginginkan kita supaya kita percaya dan menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendak Bapa, yaitu seperti datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada bagian selanjutnya kita mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Barangkali timbul pertanyaan dalam diri kita, mengapa Tuhan tidak mengajarkan kita supaya meminta kekayaan? Jawabannya ialah bahwa Yesus ingin supaya kita percaya Dia akan mencukupi kebutuhan kita setiap hari. Lalu pada bagian selanjutnya kita katakan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Barangkali ini merupakan bagian tersulit untuk kita lakukan. Alasannya, bagaimana mungkin kita bisa memaafkan orang yang melukai atau menyakiti yang bersalah kepada kita? Coba kita mengingat dan merenungkan berapa banyak orang yang masih kita taruh rasa dendam kepada mereka. Berapa banyak orang yang belum kita ampuni, kita maafkan, kita terima, melainkan kita membenci mereka. Akan tetapi Yesus mengajak kita untuk bisa mengampuni kesalahan mereka. Tentu hal ini karena Allah telah lebih dahulu berbelas kasih dan mau mengampuni dosa-dosa kita. Pada bagian akhir kita meminta supaya tidak dimasukkan ke dalam pencobaan, tapi membebaskan kita dari segala yang jahat. Ia mau menunjukkan supaya kita selalu bergantung pada Tuhan dalam menghadapi godaan. Tanpa Tuhan kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui bacaan hari ini Yesus telah mengajarkan kita satu cara berdoa yang baik, yakni dengan berdoa Bapa kami. Yesus mengajak kita bahwa dalam setiap ungkapan doa kita hendaknya kita selalu datang dengan penuh kerendahan hati, selalu berserah diri kepadanya dengan penuh iman dan kepercayaan.
Hal ini disebabkan karena Tuhan telah mengetahui apa yang kita butuhkan dalam hidup kita setiap hari. Hanya saja Tuhan juga menginginkan supaya kita tetap menjalin relasi yang intim dengan Dia. Kita merasa haus dan lapar, merasa miskin di hadapan Tuhan. Karena kita manusia terbatas, karena kita ciptaan Tuhan itu sendiri. Maka mau tidak mau kita harus merendahkan diri, hati, pikiran ketika kita mau berelasi dengan Tuhan. Sebab Dialah pemilik segalanya. Dialah Raja, Dialah Allah kita, Dialah yang Maha Kuasa, Dialah segala-galanya. Saudara-saudari terkasih, sekarang masa Prapaskah, baiklah kita menjalin relasi yang intim dengan Tuhan kita, agar kita semakin mampu mendekatkan diri dengan doa-doa yang kita ucapkan, bukan perihal panjangnya kata-kata atau indahnya serta logis tak logisnya kalimat yang kita ungkapkan, tetapi doa itu lahir, datang dan bersuara dari hati yang berserah, hati yang percaya, hati yang tulus dan rendah hati, yang menganggap diri kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita mau, yang kita ingin, yang kita rindukan akan terjadi, akan bekerja, akan diselenggarakan oleh Tuhan itu sendiri. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas segala anugerah yang telah Engkau limpahkan ke dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan dan mengajarkan kami bagaimana cara berdoa yang baik. Kami mohon, semoga kami mampu menjadi pendoa-pendoa untuk orang-orang di sekitar kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.